Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sulmawati dari SDN Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, akan melakukan aksi nyata topik Merdeka Belajar dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar ini tentang pandangan Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang memerdekakan serta contoh penerapannya. Terdiri atas 5 modul. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas satu persatu. Di modul pertama ini ada 3 submodul. Yang pertama, mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantoro mengatakan, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Ini perlu digarisbawahi, tidak bergantung pada orang lain. Itu artinya jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian, Ki Hajar Dewantoro juga mengatakan, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Anak-anak itu sebagai makhluk hidup, manusia, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga mengatakan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ini kita ibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi itu, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi dan membasmi hama yang mengganggu, memberi pupuk dan air, dan lain-lain. Meskipun tumbuhnya tanaman padi dapat diperbaiki, tapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodratnya padi. Nah, selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Peran saya sebagai guru hanya dapat menuntun segala kodrat pada anak-anak. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Anak yang tidak baik dasarnya, jika mendapat tuntunan pendidikan, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang baik budi pekertinya. Namun, anak yang tidak baik dasarnya dan tidak mendapat tuntunan pendidikan, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang jahat. Anak baik dasarnya dan mendapat tuntunan pendidikan, maka anak tersebut akan tumbuh dan memiliki kecerdasan lebih tinggi dan luas. Anak yang baik dasarnya, jika tidak mendapat tuntunan pendidikan, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang jahat karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya.
Saya juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang harus mampu merancang, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga dapat mengantarkan mereka menjadi manusia yang selamat dan bahagia, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Modul kedua juga terdiri atas 3 submodul. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Pengajaran. Apa itu pengajaran? Suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban. Di sini pendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin sehingga pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pendidikan selama 1 abad. Nah, di sini diterangkan sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda adalah sistem pendidikan perintah dan sanksi, serta didasarkan dengan perlakuan diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur, sehingga Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis, yang memanusiakan manusia, dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among dengan slogan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Submodul selanjutnya, menjadi manusia secara utuh. Sebagai pendidik, kita harus memandang siswa sebagai manusia secara utuh dalam mendampingi mereka menentukan tujuan belajarnya. Guru harus menentukan rencana pembelajaran sesuai kebutuhan anak didik yang akan membantu mereka untuk mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Guru tidak cukup hanya membantu memberikan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan kognitif, tetapi juga sisi kekuatan batinnya, yaitu sosial, empati, emosional, dan lainnya. Modul yang ketiga ini membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mengatakan, segala perubahan yang terjadi pada murid ini dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Dan dalam melakukan perubahan harus memperhatikan asas trikon. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya konvergen artinya dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita dapat memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam memadukan itu atau konvergensi dilakukan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila atau selektif, dan pemaduannya harus secara alami dan tidak dipaksakan atau adaptif. Kemudian konsentris artinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia
kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia atau global. Dengan catatan, harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, yaitu berdasarkan Pancasila. Modul keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 2 submodul. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan juga dalam lingkungannya. Selanjutnya, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Nah, pendidik perlu mengetahui apa itu teori konvergensi. Teori konvergensi ini didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif beranggapan kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Kedua teori tersebut tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara percaya kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan-tuntunan yang baik. Di modul 5 ini kita akan membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 submodul. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidik sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Submodul kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan pikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid, sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Demikian aksi nyata saya tentang topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih, saya Anita Sulmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.